Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kunjungan Pak Martono, Pak John. Nah itu Pak John tuh. Mantap. Ini Pak Martono. Jadi kami ini diskusi banyak nih. Cerita tentang pemerintahan desa ya. Cerita tentang penyakit sosial macam-macam. Nah, jadi balik-balik cerita tadi. Untuk Pak Martono khususnya, jadi itu tadi minuman tadi itu langkah awal untuk penyembuhan penyakit. Langkah awal. Jadi berikutnya karena besok puasa kan, dan mungkin sudah subuh. Kalau sudah subuh bapak minum bahaya, ini kan dosa berbuat. Nah, jadi sebelum fajar lah gitu. Dan memang harus minum banyak bapak tuh. Ya. Jangan minum dikit, tidak apa-apa. Repot-repot dikit kan pagi-pagi itu. Nah, itu. Mudah-mudahan penyakit itu bisa disembuhkan. Karena intinya batu ginjal, batu empedu itu sama Pak fungsinya. Itu pengendapan. Karena barang itu kan berkaitan dengan darah. Berkaitan darah. Darah itu dicuci di ginjal. Penyaringan. Penyaringan. Nah, empedu itu kan pembunuh racun dalam darah. Jadi ada endapan-endapan. Jadi kalau endapan ini udah terlalu lama, maka dia mengkristal. Nah, oleh karena itu tentu ada pula caranya melembutkan itu. Nah, sementara kita belum tahu caranya, gunakan itu cara awam. Air putih itulah. Karena kata Rasulullah, air putih itu adalah obat segala penyakit. Nah, aja itu. Jadi mudah-mudahan Pak Martono bisa mengamalkannya kan. Nah, yang Pak John tadi cocok tuh. Nah, nanti sampaikan dengan kawan. Yang namanya musyawarah itu, musyawarah itu duduk bersama kan, berbicara bersama kan. Caranya gimana? Kalau kawan ngomong kita dengar, kita ngomong kawan dengar. Kalau ada perbedaannya cari dulu kesamaannya. Nah, mengenai masalah perbedaan, tanyakan cuman bisa dirubah tidak bisa, ada selesai. Artinya silakan. Kalau sana kita mengatakan kopi itu warnanya putih, silakan. Cuman jangan Pak saya hitam. Kira-kira begitu. Jadi dikit pertemuan cuma berkesan. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kirim nih Pak. Pak Jan ada Android? Enggak ada. Ada sinyal. Iya. Oke Pak ya. قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب Sembuh, yang ini datang lagi. Iya. Nah kalau habis penyakit, habis belum kita. Gitu. Jadi tiap lama masih ada penyakit. Ada modal kehidupan. Ada usahanya. Benar. Dan hidup itu sendiri kan sakit dan senang. Nah, iya. Kalau sakit terus itu tidak hidup namanya. Atau senang terus. Jadi dalam tiga unsur ini ada sudah mantap di dalam tubuh kita. Salah satu yang dimulai yang pertama, timbul penyakit seperti yang ringan-ringan, flu, pilek dan sebagainya. Oke, diberantas dengan obat-obatan, selesai. Yang satu lo nunggu, itu kan? Ini mulai bereaksi lagi. Kita sebagai manusia wajar berusaha untuk seperti yang semula. Berarti tinggal satu. Jangan cupu-cupu ini dihabiskan. Habis ini habis puluh ya. Induknya. Nah, induknya banyak orang mengatakan gampang ngobati penyakit itu. Bunuh aja induknya. Untuk selesai. Nah itu. Betul dengan bunuh. Jadi termasuk kan? Karena untuk pola pikir kita selalu jalan istilahnya kan. Pemotivasi kesehatan. Nah, itu selalu tetap stabil gitu kan. Bagaimana mungkin kita termotivasi kesehatan kalau kita sehat terus? Nah, terus. Iya. Itu kan. Jadi sakit itu pemotivasi. Nah itu. Jadi bukan kita mensyukuri ada penyakit, bukan maksudnya. Nah itu. Tapi Penyeimbang. Menyimbangi hal itu. Dan juga menurut kita juga kira-kira tentang penyakit ini itu pasti ada sangkut pautnya dengan yang 4 anasir itu. Ya kan? Nah, itu seperti air
maksudnya kita bicara tadi tentang air putih. Kita harus banyakkan air putih. Berarti dalam tubuh kita anasir air ini yang memang betul-betul kurang di tubuh kita atau berlebih kira-kira begitu. Nah, itu kan. Jadi ya kita cari jalan keluarnya supaya anasir air tadi dalam keadaan stabil, tercukupi. Nah, sesuai dengan yang telah diatur oleh Allah melalui porosnya masing-masing. Itu maksudnya kan. Nah, itu. Nah, contoh beberapa waktu yang lalu pernah Pak Bu sampaikan bahwasanya sakit itu memang seluruhnya dari 4 anasir. Ketika kita minta ampunan dari segala tubuh kita yang mana yang sakit, ternyata alhamdulillah memang betul. Karena kaki ini jalannya tempat yang salah terus. Nah itu kan. Ketika minta diampuni setiap habis sholat istighfar kan, alhamdulillah memang betul itu. Iya. Nah, sembuh. Makanya dari tadi juga saya ingin, apakah ada hubungannya jenis penyakit ini dengan keempat anasir itu? Ternyata memang betul kan. Ada. Nah, darah tinggi tersangkut dari anasir yang api tadi ya. Api tadi. Bawaan tuh manas. Nah, yang sombong, congkak dan sebagainya dari anasir tanah tadi kan. Nah itu. Jadi itu yang nafsu kita ingin jadi pejabat, ingin sebagainya. Berarti dari air dan angin tadi kan berlebihan berarti ada di tubuh kita kan. Nah, jadi bagaimana kita mengatasi hal itu jangan sampai kita terlalu dikendalikan oleh keempat anasir tersebut gitu. Apalagi kalau di hati kita ada kebencian kepada orang. Nah, makanya ketika terjadi sesuatu, kalau kita mau tetap cepat sadar, oh ini bukan kerja siapa-siapa. Berapa? Yang 4 ini rupanya yang banyak olah. Salah satunya. Ada maka kita cepat sadar, benar kita Abu. Tolong diampunilah segala kesalahan supaya lebih redam. Nah itu kan. Ternyata pernah dilakukan Pak, berhasil, alhamdulillah. Ah, gitu kan. Benar. Dan penyakit itu sebenarnya kesehatan dalam bentuk lain, Pak. Penyakit itu kesehatan dalam bentuk lain. Tapi kita tidak memahami bedanya itu. Banyak orang sakit itu, sesungguhnya orang sehat itu dikatakan sehat seketika dia sakit dulu, Pak. Kalau orang tidak sakit dulu dikatakan sehat, tidak. Nah, cak mana Pak orang tu tidak pernah sakit-sakit? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau seumur hidup tidak pernah sakit. Iya. Artinya sakit itu adalah kesembuhan dalam bentuk lain. Nah, jadi orang sehat itu juga karena dia sakit. Kalau tidak sakit, tidak mungkin dia sehat. Sebaliknya orang sakit itu juga dikatakan sakit karena dia sehat. Makanya sakit itu adalah kesehatan dalam bentuk lain. Kedua-duanya disyukuri itu. Kalau yang sehat dalam artian kita bisa bebas, itu kan untuk kita beribadah lebih banyak. Kalau sakit itu dalam bentuk kita berpikir lebih banyak. Mengintrospeksi. Apalah kesalahan di mana. Kalau tidak ditidurkan, tidak ada berpikir dia, Pak. Bekerja itulah lupa dia. Biasa. Saya ngalami waktu saya dioperasi itu 2 kali gagal kan masuk lagi. Banyak berpikir memang. Alhamdulillah memang banyak salahnya. Kalau kita tidak salah itu lucu. Karena saya pernah menyalahkan diri sendiri. Awal mulanya memang agak sulit. Ketika tahun kemarin ada musibah di daerah kita ini, banjir bandang. Oh iya, waktu musim banjir dulu. Ya, jadi kebetulan pada waktu itu musim panen padi. Alhamdulillah kita ada beberapa petak padi. Kebetulan hasilnya cukup lumayan kalau ditengok untuk sementara. Menurut pandangan baca indera kita. Ketika selesai dipanen, belum diangkut, belum ditumpuk, masih di atas batang. Sorenya hujan. Pikir kita hujan biasa-biasa. Sampai malam, sampai besok pagi. Sampai siang harinya hujan. Air naik ke jalan. Airnya naik ke jalan. Belum terpikir Padi tadi. Besok pagi kawan ngasih tahu, datanglah ke sawah Pak, tengok padi Bapak. Belum sampai, masih jauh. Tengok pondok itu tinggal latangnya lagi. Astagfirullahaladzim. Berarti rezeki mato ini sudah pasti. Sudah bisa dipastikan ini cuma dapat rezeki mato. Padi entah di mana. Ketika 2 hari berikutnya surut air segini. Sebelum saya sampai ke sawah, warga yang lain sudah datang. Ya tak apa dikatok. Sekitar 4-5 kilo tuh hanyut padi itu berserakan kalau di situ. Tidak dapat sama sekali. Itu. Seandainya tidak disabit, pasti bisa, Pak. Kena tapi kotor. Rusak juga. Kalau belum disabit. Oh. Masih tinggal. Masih tinggal. Tetap ini ya, tetap bermasalah ya. Masih bermasalah juga.
Jadi dapat juga itulah contoh yang sisa-sisa dipungut. Itu kami kumpuli berapa dapatnya, itulah mungkin Rezeki. ada milik kita kan, berarti yang tadi milik situ. Jadi waktu pulang dari sawah, saya tegar di sawah tuh Pak. Iya iya iya. Kata orang wajah jangan stres Pak Kadun. Tapi saya tegar. Ya, Iya. ini bukan rezeki kita, gitu. Aman. Sampai ke rumah karena sudah dingin, sudah jam 10 siang sampai jam 11 sudah lapar. Sampai di rumah mau makan, buka tudung saji di rumah. Anak bertanya, Iya. Pak, bagaimana keadaan padi kita? Kita nak ngadep nasi. Nah disitulah Agak terasa ya. terasa terpukul, langsung nangis, nggak jadi makan, duduk berpikir di mana letak kesalahan kita. Nah sadar, dicari tahu, cari tahu. Pernah bersedekah tentang padi, pernah dikeluarkan zakatnya, pernah. Berbagi walaupun sedikit, pernah. Di mana letak kesalahan gitu. Nah rupanya lama tembus. Ternyata pernah keluar kata-kata dari mulut saya itu sombong. Sombong cerita kepada kawan-kawan ribut beras mahal. Saya jawab, mohon maaf, saya sudah berapa tahun tidak tahu harga beras berapa. Itu masalahnya. Yakin dan percaya memang itu masalahnya Pak. Diingatkan ya. Rupanya diingatkan. Jadi jangan sombong. Di sisi lain orang sedang kebutuhan beras mahal. Kok kamu John lemaknya ngomong? Iya iya iya. Itu kan? Mohon maaf, sudah berapa tahun aku udah tahu harga beras berapa sejuta, berapa sekilo. Karena beras masuk terus. Karena beras aduk terus dari tahun ke tahun tidak pernah habis kan? Nah itulah. Di situ sudah berapa minggu, berapa bulan, baru terkaji ke situ. Iya iya. Berarti kesombongannya di situ sedikit nih ya. Loh kok kenapa itu? Rupanya ucapan kita ialah doa kita rupanya. Iya. Dikabulkan dengan Tuhan. Itu benar juga Pak. Tapi ada kalanya seperti ini juga kan. Kita akan diberikan rezeki yang banyak Pak Martono. Kita untuk bersedekah sebanyak itu mungkin hati kita ni yang belum mampu Pak. Iya, Belum ikhlas kan untuk bersedekah seperti itu. Dipaksa oleh Tuhan kan. Bersedekah sebanyak itu. Ke depannya baru dinaik dia. Ada juga yang seperti itu Pak. Karena ada cerita ini. Seorang pengusaha Pak. Duitnya itu hilang berapa miliar tuh. 2 miliar, 10 miliar apa? Dia tuh berutang Pak. Di dalam pesawat hilang duitnya. Bini stres. Alhasil dia bermimpi malam itu nengok sebuah bukit, di depan itu ada danau. Di depan di sungai itu ada ini gundukan-gundukan tanah. Nah akhirnya dia naik itu gundukan itu. Rupanya buaya itu Pak. Nah pas di gua tuh ada nian. Nah di dalam tuh ada emas. Dia nak masuk itu tuh ada penjaganya, maksud jin, berperang. Berperang dan dia menang. Akhirnya dia dapat emas itu dalam mimpi dia. Nah setelah bangun dia ingat barang itu di Papua. Akhirnya dia datangi Pak, betul persis. Nah yang hebatnya lagi emas itu tidak bisa diambil oleh siapapun kecuali oleh dia. Sampai sekarang Pak, ada di YouTube tuh. Nah sampai beliau tuh ngundang artis untuk bagi-bagikan duit lagi banyak. Emas itu sebesar mangkuk nih Pak. Ya lah raja emas dari Papua. Ya, nah itu karena apa? Memang bayar dulu Pak, bersedekah dulu baru dapat itu. Kita ini kan bukan tidak ikhlas, kita ini kadar ikhlas kita tuh ada Pak. Ya ada, masih agak berat. Oleh Tuhan dipaksanya. Ya kalau tidak itu tidak jadi diturunkan ini. Itulah makanya kalau kita kehilangan, kerugian, sabar. Karena Tuhan ini lebih mengerti daripada kita. Ada kebaikan yang sedang menunggu kita. Kita tidak tahu itu. Kita kira tekor tuh lah. Kita ini kan tekor lah pemikiran gitu. Tapi ada maknanya Pak, ada syukurnya juga dengan apa? Hasilnya padi aku itu karena kebarengan musibah itu memang untuk seluruhnya. Jadi berkurang juga tuduhan warga aku kepada aku tentang bantuan. Iya iya. Nah, jadi yang awalnya dia harus nuduh kepala dusunnya, bagaimana aku harus dapat bantuan apa ini, dengan ada kabarnya aku padi tuannya, kawan tidak berani akhirnya. Iya iya iya. Ya ngapa? Ya sama mengerti. Iya. Itu kapungan katanya ngarep ke beras secupak 2 juta. Lo Pak Kadun setengah hektar lebih padi nganyut. Mungkin kalau tidak anyut bisa juga berbagi dengan kita. Makanya alhamdulillah ada keuntungan ketika padi itu anyut.
tekanan dari masyarakat berkurang akhirnya. Iya. Nah itu berarti ya tidak ada keuntungan lagi. Nah setelah sadar itu ya sudahlah, memang ini yang Pasti harus ada hikmahnya. jalani rupanya karena itu. Alhamdulillah tetap jalan berlangsung sampai saat ini masih diguyur sawah. Makanya orang-orang ngomong tenang we Pak, ya tenang baik. Kenapa? Ya mungkin bukan memang bukan milik aku gitu. Apa? Milik orang lain? Bukan. Kalau milik orang lain kasihkan orang lain, tapi ternyata milik kebun sawit ya. Dia makan oleh kebun sawit itu. Bisa jadi pupuk dia, pupuk. Nah, jadi pupuk apa? sawit. Nah itu kan. Oke. Oke lah Pak. Jadilah. Pak Martono lah ini. Tidak makan dulu Pak. Jadi. Insyaallah kapan-kapan kita betapa rindu aku denganmu, lama ku menunggu kita bertemu. Ku ingin selalu bersamamu seperti impianku. Bersama-sama kita berdua di taman bunga dan belantara, seiring sejalan setujuan dalam kasih dan sayang. Ku ingin selalu bersamamu seperti impianku. Bersama-sama kita berdua di taman bunga dan belantara, seiring sejalan setujuan dalam kasih dan sayang. Betapa rindu aku denganmu, lama ku menunggu kita bertemu. Ku